Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Helena Apriani. Balik lagi di channel ENR Project Review. Kami yakin banyak dari kalian yang suka sebel kalau nabung di rekening tabungan konvensional. Karena nabung di tabungan konvensional itu saldo tabungannya bukan bertambah, malah habis sama biaya-biaya kan? Kita juga yakin kalau kalian sebenarnya kepingin tabungan kalian saldonya bertambah dari bunga simpanan, bukan malah berkurang. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like video ini, kemudian share ke semua sosial media kalian, dan subscribe bagi yang belum. Oke, kita lanjut ke videonya. Check this out. Perlu kalian ketahui kalau bunga tabungan konvensional itu memiliki standarisasi BI Rate atau standar bunga simpanan yang diberikan oleh Bank Indonesia. FYI aja ya guys, kalau bunga simpanan tabungan konvensional di bank itu kecil sekali, bahkan ada yang tidak berbunga, alias bunga simpanannya 0%, kecuali tabungan berjangka ya. Tapi kalau tabungan berjangka kan nggak bisa diambil kapan saja uangnya. Nih kita kasih daftar bunga simpanan konvensional pada salah satu bank besar di Indonesia. Gimana menurut kalian? Gila ya, untuk saldo sampai 50 juta, kita nggak dapat bunga simpanan sama sekali, alias bunga tabungannya 0% per tahun. Kalau kayak gini, menurut kalian untung atau rugi? Jika kita lihat daftar tersebut, contoh nih, kita punya tabungan 50 juta, kena bunga 0,1% per tahun. 50 juta dikali 0,1% hasilnya cuma 50.000 per tahun guys. Terus kalian bagi 12. Di sini aslinya 12 bulan. Hasilnya setelah dibulatkan cuma Rp4.200 per bulan. Kecil sekali ya. Misalkan biaya administrasi bulanan tabungan adalah Rp10.000. Berarti tabungan kita akan berkurang Rp5.800 per bulan untuk biaya administrasi. Belum lagi biaya-biaya transaksi yang timbul apabila tabungan digunakan untuk bertransaksi. Jika tabungan kita tidak ingin terpotong biaya administrasi pada pola tadi, maka saldo di tabungan konvensional kita minimal harus ada 120 juta. Itu pun hanya menutup biaya administrasi. Artinya, apabila saldo kita ada 120 juta, kita tidak mendapatkan pendapatan bunga sepeser pun dari simpanan konvensional. Terus alternatifnya apa, Kak? Kita tidak sebut solusi ya, karena solusi dari tabungan yang menguntungkan itu banyak sekali guys. Alternatif menabung agar tabungan kita tidak berkurang melainkan bertambah, salah satunya dengan menabung emas. Lembaga yang paling terkenal di Indonesia mengenai produk tabungan emas ini adalah Pegadaian. Mungkin hal ini kurang begitu populer dibanding dengan investasi yang lainnya. Tapi menurut kami tabungan emas ini memiliki resiko rendah dan juga jaminan terhindar dari inflasi. Dan tentunya saldo tabungan kalian akan terus bertambah dan tidak akan berkurang karena kepotong biaya administrasi. Bagaimana tips dan cara menabung emas? Tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip ya. Disclaimer dulu guys, video ini tidak di-endorse oleh pihak manapun termasuk Pegadaian. Tips menabung emas untuk pemula. Pertama, pilih tempat yang terpercaya. Pilih perusahaan tempat menabung emas yang sudah memiliki izin dari OJK. Pastikan perusahaan tersebut punya jaminan keaslian emas 24 karat dengan saldo digital yang terjamin 100% ketersediaan fisik emasnya. 2. Ketahui tren harga emas. Usahakan kita mengetahui tren harga emas secara harian,
mingguan, bahkan dalam 1 tahun agar kita mengetahui kapan saatnya menabung emas dan kapan saatnya buyback atau jual emas. Hal itu bisa dilakukan melalui internet atau aplikasi digital seperti aplikasi pegadaian digital. Simpan di tempat yang aman. Simpan emas fisik kalian di tempat yang aman seperti deposit box pribadi atau deposit box yang ada di bank dan lembaga keuangan yang menyediakan jasa sewa berangkas emas. Biasanya tersedia di bank-bank besar atau pegadaian dengan biaya sewa per tahun yang bervariasi. Yang keempat yaitu perhatikan keaslian emas. Bukti keaslian emas akan mempermudah kita dalam proses penjualan kembali emas fisik yang kita miliki. Salah satu yang harus diperhatikan adalah cari lembaga yang memberikan bukti pembelian emas dan kelengkapan sertifikat emas batangan yang tidak mudah dipalsukan. Yang kelima, simpan emas untuk kebutuhan tak terduga. Carilah lembaga yang menyediakan tabungan emas dengan proses penjualan dan pengambilan saldo tabungan yang mudah alias bebas ribet. Sehingga apabila kita memiliki keperluan yang urgent dan mendadak, kita akan mudah menjual atau menggadaikan tabungan emas dan memindahkannya ke rekening tabungan pribadi kita. Rasanya penting buat kami untuk menjelaskan bagaimana sih konsep menabung emas di Pegadaian. Siapa tahu ada yang minat untuk nabung emas tapi masih bingung. Bagaimana konsep nabung emas di Pegadaian? Pada dasarnya, nabung emas di Pegadaian sama konsepnya dengan menabung di bank konvensional. Bedanya, saldo tabungannya nanti berupa emas. Contohnya, jika kalian nabung 1 juta rupiah, maka saldo tersebut akan dikonversi ke dalam harga gramasi emas sesuai pada saat nasabah menabung. Apabila harga emas naik, maka saldo nasabah akan bertambah sesuai kenaikan harga emas. Dan akan jarang sekali harga emas turun drastis melebihi harga jual sebelumnya. Bahkan yang ada, harga emas dari tahun ke tahun terus meningkat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tabungan emas di Pegadaian. Pertama, buka tabungan emas Pegadaian. Cara awal membuka tabungan emas di Pegadaian cukup dengan KTP dan saldo awal minimal 100.000. Kalian bisa buka tabungan emas dengan cara datang langsung ke kantor Pegadaian atau melalui aplikasi Pegadaian Digital. Kalian tinggal ikuti saja step-stepnya. Yang kedua yaitu biaya administrasi bulanan. Tabungan emas Pegadaian ini bebas biaya administrasi bulanan. Hanya saja kita tidak mempunyai kartu debit ya, karena saldo tabungan ini kan dikonversi ke gramasi emas. Akan tetapi sayangnya tabungan emas ini ada biaya tahunannya sebesar Rp30.000 yang dipotong langsung dari saldo emas nasabah. Rp30.000 ini jika dibagi 12 jatuhnya per bulannya hanya 2.500. Ketutup lah ya sama kenaikan emas tiap tahun yang tinggi karena inflasi juga yang tinggi. Yang ketiga yaitu penarikan saldo tabungan emas. Apabila kita membutuhkan tabungan emas secara mendadak, kita bisa mencairkannya kapan saja dan di mana saja menggunakan aplikasi Pegadaian Digital. Pencairan saldo tabungan Pegadaian Digital nantinya akan dikonversi dari jumlah gramasi emas ke uang rupiah. Selanjutnya akan dimasukkan ke tabungan konvensional nasabah. Ada juga opsi gadai emas agar kita tidak kehilangan nilai investasi emas itu sendiri. Untuk minimal jual emas atau pencairan saldo tabungan emas adalah 1 gram emas. Yang keempat, kapan tabungan emas akan hangus? Menurut informasi internal Pegadaian, selama saldo tabungan emas masih ada,
maka tabungan emas tidak akan hangus. Yang kelima, kemana saldo tabungan emas bisa dicairkan? Untuk sementara ini, saldo tabungan emas hanya bisa dicairkan atau ditransfer ke rekening bank saja, belum bisa ditransfer ke dompet digital. Mungkin pertanyaan kalian adalah, apakah akan rugi jika nabung emas sekarang? Karena kan harganya semakin hari semakin mahal, sudah naik 200.000 dari tahun-tahun ke belakang. Perlu kalian ketahui, nilai emas tidak pernah turun tiap tahunnya, pasti akan naik terus. Jadi, meskipun kalian nabung emas sekarang, value-nya tidak akan turun, bahkan cenderung akan terus naik akibat dari inflasi. Sekian video dari kita, jangan lupa share jika video ini bermanfaat. Jangan lupa juga like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Tetap semangat mencari rezeki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.